Safar dengan Baik. oke, baik. Baik, ini eh, countdown hitung mundur saat ini. Udah tinggal Tafadhal. lagi, insya Allah. Baik. Ada rekamannya kan ya? Ada saat Nah, oh ya, siap. saat juga. Ya, baik. Baik, baiklah kita mulai start ya. Tafadhal Ustadzuna. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, jantung kita masih bisa berdetak dan paru-paru kita masih bisa mengembang, lalu dan semua anggota tubuh kita alhamdulillah tanpa kita minta dengan detail pun Allah sudah memberikan banyak hal yang Allahu Allah Akbar. berikan kepada kita, Masya Allah. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan kesyukuran kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan dan para tabi-tabiin, dan insya Allah dan beberapa hari ke depan Bapak Ibu sekalian didampingi oleh Ustadz Fahru Razi akan berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian juga akan melanjutkan berziarah ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini malam yang spesial, kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom meeting. Kita akan sama-sama belajar menuntut ilmu seperti yang Allah, seperti yang Nabi Muhammad SAW sampaikan bahwa man salaka thoriqan yaltamisu bi ilman sahalallahu thoriqahu ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju ke surga. Mudah-mudahan dengan kita kehadiran kali ini, dengan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri, bisa belajar tentang apa-apa yang bisa kita lakukan nanti, bisa maksimalkan selama di Tanah Suci, dan merupakan suatu eh, momen yang luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian bisa diundang, bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke dua Tanah Suci, Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita berangkat tentu harus kita bekali dengan ilmu, dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Fahru Razi Ibnu Mu'alim, yang akan menjelaskan tentang eh, amal eh, amal sebelum sebelum berangkat umroh, Ustadz ya, Bang, tadi. Naam, baik. Safar dengan ilmu. Oh, Nah, safar dengan ilmu, mohon maaf. baik. Safar dengan ilmu. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan nasihat dan tausiah yang akan diberikan oleh Ustadz Fahru Razi. Safar dengan ilmu. Waktu dan tepat kami aturkan. Ustadz. Naam, jazakallah khair. Baik, Ustaz Taufik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد yang sama-sama kita hormati ya eh, MC kita malam ini Ustadz Taufik. Kemudian yang kami hormati telah bergabung bersama kita ya Ibu Asoka ya. Begitu juga nanti insya Allah bergabung teman-teman kita satu rombongan yang insya Allah akan melakukan perjalanan safar yang mulia
yaitu dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Dan ini merupakan satu perjalanan yang sangat istimewa, satu perjalanan yang sangat prestisius di dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi dalam mukaddimahnya Ustaz Taufik sampaikan, kita insya Allah akan menjadi tetamu Allah. Karena sesungguhnya tetamunya Allah itu ya adalah kedudukan yang sangat mulia. Nah, kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuyufur Rahman. Ada tiga tuh. Yang pertama Al-Ghazi, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang Allah undang ya untuk menjadi tetamunya. Kemudian yang kedua wal hajj, para jamaah haji. Dan yang ketiga, insya Allah posisi yang akan kita ya jalani yaitu wal mu'tamir, orang-orang yang umrah, orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah, maka sesungguhnya mereka adalah para tetamunya Allah. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah undangan yang teramat sangat istimewa. Pencipta alam semesta, pencipta diri kita yang memberikan semua kenikmatan yang kita rasakan ya dan terus akan kita rasakan. Yang memiliki surga, yang memberikan fasilitas kehidupan buat kita. Tidak lain dialah yang mengundang kita. Makanya kita tentu perlu mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan yang amat sangat spesial ini. Tidak lain bekal terbaiknya adalah ilmu. Makanya di kesempatan malam hari ini, dan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Munatur, ya, untuk memberikan pelayanan terbaik. Di antara bentuk pelayanannya adalah memberikan bimbingan, memberikan bekal ilmu kepada semua jamaahnya, baik jamaah haji ataupun jamaah umrah, ya, agar benar-benar tatkala nanti kita melaksanakan semua rangkaian ibadah, maka kita jalani ibadah-ibadah tersebut dengan dasar ilmu. Karena ilmu ini menjadi landasan kita di dalam beramal. Makanya Al-Imam Al-Bukhari memasukkan satu bab di dalam pembahasan kitab beliau yang beliau berikan judul Al-Ilmu Qablal Qawli wal Amali. Ya, berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Ya, sebelum kita berucap dan juga beramal. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu, calon tetamu Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini, ya setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua, ya maka selanjutnya adalah kita menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, ya, dan juga kepada umatnya yang benar-benar komitmen menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir kehidupannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, calon jamaah umrah Munatur yang insya Allah akan berangkat ya menuju kota suci Mekah, kita akan landing di Jeddah, kemudian berlanjut ke Mekah. Yang insya Allah kita mulai perjalanan safar kita ya besok lusa atau lebih tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Kita persiapkan bekal ilmu untuk perjalanan yang sangat mulia ini. Nah, safar perlu kita ketahui ya safar itu Nabi bahasakan ya dengan ungkapan as-safaru qit'atum minal azab. Safar itu merupakan potongan dari kesulitan demi kesulitan. Ya dibahasakan ya dengan kosakata azab ya. Kita bisa terjemahkan ya atau kita bisa maknai azab di sini adalah beragam macam kesulitan yang akan kita hadapi. Ya, di antaranya terhalangnya kita dari melakukan sesuatu yang sudah terbiasa kita jalani. Ketemu dengan makanan-makanan favorit kita, maka belum tentu nanti dalam safar itu kita bisa mendapatkannya. Ya, sekalipun boleh jadi ada bapak ibu yang memang nanti ya mengambil kelas bisnis
maka tentunya makanannya itu ya belum tentu sesuai dengan selera kita. Itulah bagian dari kesulitan demi kesulitan yang akan kita jalani dalam safar ini. Belum lagi waktu istirahat yang polanya akan berubah ya dan berkurang. Terlebih butuh penyesuaian. Ya, tatkala kita tahu selisih waktu antara Indonesia dengan negara Saudi Arabia itu adalah 4 jam. Ya, kita lebih dulu 4 jam dibandingkan ya negara Saudi Arabia. Artinya ya, kalau di Indonesia itu jam 12 malam, maka di Saudi saat itu ya di Mekah ataupun di Madinah ya, itu berarti masih jam 8. Nah, dan nanti kita akan rasakan bagaimana kita harus beradaptasi dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk beradaptasi secara cepat. Ya, kalau di awal-awal jam 8 itu benar-benar mata kita tuh udah lengket gitu ya. Karena itu kondisi di mana sebenarnya kita sudah terlelap ya dengan kondisi tidur kita ya. Nah, akan tetapi kalau semua itu kita jalani ya dengan penuh sukacita karena ini merupakan bagian dari perjuangan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sesuatu yang berharga yang kita cari saat kita memutuskan untuk berangkat melaksanakan ibadah umrah, memenuhi undangan Allah adalah agar kita bisa dapat fasilitas yang luar biasa tersebut. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ya, iringilah dari satu ibadah haji ke ibadah umrah atau ya sebaliknya, diselang-seling. Nah, kenapa demikian? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena pada kedua ibadah tersebut itu akan menjadi sebab Allah akan hilangkan kefakiran dalam kehidupan kita, dan juga Allah akan jauhkan atau hapuskan dosa-dosa kita. Allah hilangkan kefakiran. Ya, tidak berlebihan sepertinya kalau kita katakan ya di antara manfaat duniawi dari ibadah umrah ataupun haji yang kita laksanakan adalah kita dijauhkan dari kemiskinan. Ya, bisa kita bahasakan obat anti miskin. Masya Allah. Karena memang Nabi menjanjikan hal itu. Ya, dan di sisi lain Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah tawaran yang sangat bernilai. Ya, sesuatu yang sangat berharga saat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Namun demikian kita bisa mendapatkan semua keutamaan-keutamaan tersebut ya ketika kita menjalani semua rangkaian ibadah umrah dan ibadah-ibadah lainnya di dua kota suci itu dengan dasar ilmu. Ya, jangan sampai kita masuk kategori sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, janganlah engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya ya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakanlah semua ibadah itu dengan dasar ilmu. Ya. Nah, eh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, safar maknanya atau para ulama menjelaskan dengan safar maka di situ nanti akan menjadi sebuah momen tersingkapnya sesuatu yang tersembunyi, al-iktishaf. Makanya di situ nanti akan keluar tuh karakter ya asli dari masing-masing kita. Ya terlebih dalam safar yang kita jalani, ya sekalipun kondisi safar sekarang nyaman, tapi tetap saja banyak kesulitan, banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan kita. Maka disitulah nanti akan keluar ya karakter asli dari kita semua. Nah, makanya dalam safar ini ya kita membutuhkan bekal terbaik agar kita bisa mengontrol diri, kita bisa menunjukkan adab terbaik ya karena yang kita mau datangi adalah asyrafu buqatin ala wajhil ard.
potongan muka bumi yang paling Allah muliakan, ya, yang menjadikan kita nih mendapatkan kesempatan, ya, bisa mendulang pahala yang sebesar-besarnya dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita datangi, bahkan tempat awal yang kita datangi itu tidak lain adalah kota suci Mekah, baru berlanjut ke kota suci lainnya yaitu kota suci Madinah. Ya, maka untuk bisa meraih banyak keutamaan dari safar yang mulia ini, ya, kita membutuhkan bekal sabar. Ya, ini di antara bekal yang mesti kita bawa bahkan dalam jumlah yang unlimited. Kalau uang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ustadz, berapa Ustadz? Bekal uang yang kayaknya pas untuk kita bawa masing-masing aja. Sesuai, ya, dengan kemampuan. Dan tidak berlebihan juga. Ya, taib. Silakan bawa bekal uang. Karena memang kita juga nanti disunahkan untuk membeli oleh-oleh untuk kita berikan, ya, kepada keluarga, tetangga, teman, ya. Taib, ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, bekal yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting dibandingkan hanya sebatas bekal berupa uang, itu adalah bekal kesabaran. Ya, karena kita akan menemui beragam macam ujian tatkala kita bersafar. Makanya bekal sabar ini yang insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita akan bisa menjalani atau melewati ujian-ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita bisa jaga lisan, kita bisa jaga sikap, ya, kita bisa istiqamah di dalam semangat beribadah, ya, menjaga ritme ibadah. Ya, ini membutuhkan bekal sabar, membutuhkan bekal kesabaran, mengikuti aturan-aturan ataupun ketetapan-ketetapan yang memang berlaku atau sesuatu yang sudah kita sepakati, maka semua ini membutuhkan kesabaran. Ya, belum lagi menjalankan ibadah yang ternyata, ya, durasi salat yang kita akan jalani di Masjid Al-Haram, di Masjid An-Nabawi, ternyata, ya, lebih lama jika dibandingkan dengan apa yang selama ini kita ikuti, ya, di masjid-masjid di tempat kita tinggal. Lama banget nih Ustaz. Nah, nah, semua ini membutuhkan kesabaran. Ya, karena kesabaran itu, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sabar ini kata para ulama ada pada tiga kondisi. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ya Allah, ini butuh kesabaran. Safar kita ini kan safar dalam rangka menjalankan ketaatan, safar ibadah, umroh. Bahkan itu termasuk safar terbaik di samping safar ibadah haji gitu ya. Masya Allah. Tapi tetap membutuhkan kesabaran. Ya, saat di bandara, ya, nanti insya Allah di hari Sabtu, ya, sudah diinfokan ba'da zuhur kita, ya, akan berkumpul di bandara. Ya, naam. Kemudian nanti, ya, menunggu pembagian boarding pass. Belum lagi nanti, ya, kita masuk imigrasi dan seterusnya. Menunggu di ruang tunggu sebelum kita masuk ke pesawat. Oh, Masya Allah, ini membutuhkan kesabaran. Ya, sangat membutuhkan kesabaran. Belum lagi pada saat nanti kita ganti, ya, kain ihram, Masya Allah. Ini kondisinya kok ribet banget nih Ustadz. Iya, ya. Makanya kami anjurkan nanti, ya, Ana lebih banyak pada, ya, petunjuk-petunjuk praktis, ya, di kesempatan malam hari ini. Kami sangat anjurkan kepada bapak-bapak khususnya, ya, kita bisa ganti nanti sebelum masuk ke dalam pesawat, paling tidak bagian bawahnya. Ya, nah, kalau nanti kita menunggu di meeting point masih dengan seragam munaturnya nggak masalah. Tapi pada saat kita sudah, ya, masuk, ya, imigrasi, pengecekan berbagai macam hal, kemudian sampai kita ke gate, ke ruang tunggu, ya, sebelum masuk ke dalam pesawat, kami anjurkan saat itu kita bisa mengganti bagian bawah pakaian kita yang laki-laki dengan kain ihram. Karena kalau bagian bawah itu sudah kita
kenakan itu akan lebih memudahkan kita nanti pada saat menjelang tiba di miqat, ya, atau beberapa jam sebelum tiba di miqat, jangan pas mepet ya. Ya, paling tidak 2 jam sebelum ya di miqat, maka ya kita sudah bisa mengganti pakaian ya bagian atasnya. Ya, kita lepaskan ya pakaian dalam kita. Ya, berikut juga celana dalam kita kita ganti hanya dengan 2 helai kain ihram. Yang bagian bawahnya sudah kita ganti sejak di ruang tunggu sebelum masuk pesawat. Itu akan lebih memudahkan kita ya, Bapak. Dan ini membutuhkan kesabaran. Ya, belum lagi nanti saat landing Jeddah, Bandara Internasional Jeddah yang memang sangat besar ya, dan tentu banyak ya orang-orang yang akan kita temui, saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, di saat antri, ya di saat nanti ya tim sedang mempersiapkan bagasi kita. Ini kan ya hal-hal yang dimana pada saat itu kita harus menunggu, ya. Dan kita bisa menjalani semua itu ya dengan bekal kesabaran. Makanya pantas kalau sabar itu pahalanya unlimited. Jadi kita umrah ini tidak hanya ngejar pahala umrah Bapak Ibu. Tapi kita juga berharap kita bisa mendulang pahala lewat ibadah-ibadah lainnya termasuk ibadah hati yaitu sabar. Karena Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak terhingga. Masya Allah. Apalagi kita tunjukkan kesabaran itu di tanah suci. Insya Allah pahalanya akan makin berlipat ganda. Ya, Masya Allah. Jadi ini penting untuk kita siapkan. Nah, dan kesabaran ini juga yang akan bisa mengendalikan diri kita untuk tidak mudah marah. Ya, terlebih mohon maaf ya, yang berangkat bersama pasangan. Itu kadangkala ujiannya justru dari situ. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan sejak awal ya dengan bekal kesabaran, dengan ketulusan niat, kadangkala justru di tanah suci sering terjadi keributan. Nah, kita berlindung kepada Allah semoga hal-hal yang demikian tidak terjadi ya. Karena sesungguhnya perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Bukan perjalanan yang akhirnya kita kotori ya dengan ya saling berdebat, nah, jutek-jutekan dan yang semisalnya. Nah, insya Allah dengan modal kesabaran, insya Allah kita akan siap menjalani berbagai macam ujian ya yang pasti akan ditemui oleh orang-orang yang safar. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab-adab yang perlu kita ilmui ya saat kita dalam keadaan safar. Di antaranya adalah ya memang sepatutnya jika memungkinkan safar itu tidak sendiri dan alhamdulillah ya kita berombongan. Kemudian di situ ditunjuk adanya amir safar. Ya, dalam hal ini Munatur mempercayakan Ana yang akan menjadi amir safar. Jadi nanti Ana yang akan mengkoordinir ya semua kegiatan, penentuan jadwal dan sebagainya bersama tim ya. Jadi nanti segala sesuatunya ya akan tersampaikan lewat grup WhatsApp. Nah, di forum ini Ana perlu sampaikan ya bahwasanya nanti kita memang harus aktif di grup WhatsApp, harus sering ya mengupdate, melihat info apa. Jadi segala sesuatu nanti akan disampaikan lewat grup WhatsApp. Nah, baik. Kemudian berikutnya di antara adab safar yang mesti kita perhatikan adalah ya dijelaskan oleh para ulama sepatutnya seseorang ya menulis wasiat. Ustaz, kayak mau mati aja Ustaz. Iya, jemaah. Bukankah kematian itu selalu mengintai kita, jemaah? Apalagi kita mau safar nih. Safarnya lama, ya kurang lebih sekitar 9 hari. Ya, sebenarnya menuliskan wasiat itu bukan hanya tatkala seorang tuh ya sudah divonis oleh dokter kena penyakit kanker misalnya stadiumnya udah 4. Dokter semua angkat tangan, baru nulis wasiat. Tidak, tidak demikian seharusnya. Di dalam Islam, ya di antara ketika seorang akan safar, maka sepatutnya dia memberikan wasiat atau menuliskan wasiat.
kepada keluarga yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Nah, yang memang meninggalkan anak atau sebagian keluarganya sampaikan tuh. Ya, papa, mama insya Allah mau safar 9 hari. Ya papa berpesan, mama berpesan kepada kalian semua, abi umi pesan sama kalian semua. Ya untuk senantiasa menjaga ibadah kepada Allah. Sholatnya ya harus disiplin. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ya kalian ya jaga hubungan baik dengan sesama saudara. Oh Masya Allah. Ya ini wasiat-wasiat yang seperti ini cuma. Ya yang perlu kita sampaikan. Baik. Ustaz kalau wasiat harta boleh ya? Ya sebenarnya sih kalau wasiat harta itu peruntukannya bukan kepada ahli waris. Ya, karena kalau ahli waris mereka akan dapat ya harta peninggalan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal itu dengan konsep waris. Tapi itu bukan bahasan kita. Nah, kemudian ya jangan lupa untuk membekali diri kita dengan beragam macam doa. Ya, kita bekali diri kita dengan beragam macam doa. Di antaranya saat kita safar, maka perlu dipersiapkan tuh bagaimana kita membaca doa safar yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambil kita resapi kandungan maknanya Bapak Ibu. Karena doa itu bukan hanya sebatas melafalkan rangkaian kalimat-kalimatnya, bukan. Tapi meresapi. Karena inti dari doa itu kan minta. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya, menyampaikan doa, meminta kepada Allah, kalau ternyata kita nggak paham apa yang kita ucapkan tersebut. Kita nggak paham makna sesuatu yang kita ucapkan tersebut. Maka fahami. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tuh kita mensucikan Allah ya yang telah ya menundukkan kendaraan ini sehingga ya kita bisa ya menggunakannya. Masya Allah. Kemudian kita sampaikan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ini di antara rangkaian doa safar sambil kita resapi. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya di dalam safar ini menjadi safar yang penuh dengan kebaikan dan ini merupakan safar takwa. Ya, safar dalam rangka menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Dan safar yang diisi dengan amalan-amalan yang kau ridhai ya Allah. Jangan justru saat kita safar, ya, apalagi ini safar yang sangat spesial, safar ibadah. Ya, ibadah yang sangat mulia, yang tidak setiap hamba Allah dapat kesempatan, ya, memenuhi undangan Allah. Tapi kita kemudian Allah pilih. Ini kan luar biasa. Jangan sampai justru di sana nanti, ya kita isi dengan amalan-amalan perbuatan dosa. Ya, yang justru amalan-amalan yang tidak Allah ridhai. Jangan. Ya, maka kita mantapkan ya lewat doa safar itu ya bahwasanya kita mohon kepada Allah bahwasanya dalam safar ini dilimpahi dipenuhi dengan kebaikan dan segala amalan yang menunjukkan ketakwaan kita kepadanya dan amalan-amalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Kita mohon diringankan dalam perjalanan safar kita. Ya, kita tahu bahwasanya perjalanan safar kita ini menempuh jarak 8.000 kilometer lebih. Allahu Akbar. Waktu tempuhnya 9 jam lebih. Itu di udara jemaah. Allahu Akbar. Ya maka kita berharap ya Allah jadikan safar yang luar biasa berat ini. Tapi kalau Allah mudahkan menjadi mudah. Makanya kita katakan Allah mahawin alaina safarana hadha watwi anna bu'tah. Ya, itu terasa yang jauh itu menjadi dekat. Insya Allah. Jemaah. Semua ya dengan kuasa Allah tidak ada yang sulit. Ya kemudian kita katakan Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah. Ya kita menegaskan Allah tuh yang senantiasa membersamai kita di dalam safar kita. Ini kalau kita resapi doa ini, ya, ini akan membuat kita semakin tenang di dalam menjalani safar yang mulia ini. Karena yang selalu membersamai kita tuh Allah, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemberi pertolongan, ya, Allah yang akan membersamai kita. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Dan Allah tuh ya yang kemudian
menjadi pengganti terbaik dalam artian ya saat kita udah nggak bisa membersamai keluarga kita, anak kita ya yang kita tinggalkan di tanah air, maka Allah nggak usah khawatir Allah nanti ya yang akan mengurusi keluarga kita. Allahu Akbar. Jadi kalau Allah yang nanti mengurusi ya keluarga kita, maka semua akan beres. Ya. Karena Allah adalah tempat bergantung ya semua makhluknya. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Allahu Samad. Ya, kemudian kita berlindung dari perkara-perkara yang gak nyaman, perkara-perkara buruk di dalam safar, ya. Kita berlindung juga ya agar Allah menjaga harta kita, keluarga kita dan seterusnya. Masya Allah. Ya, jadi nah, kita resapi doa safar yang kita sampaikan di saat perjalanan ya kita nanti meninggalkan tanah air menuju kota suci. Nah, eh, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di ujung doa itu kan kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepayahan di dalam perjalanan safar. Ya, jadi nggak usah khawatir bagi kita yang boleh jadi ada masalah kesehatan. Kalau kita udah mantapkan untuk melakukan perjalanan yang mulia ini, insya Allah. Allah beri kekuatan nanti. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah. Ya, dari kondisi yang menjadikan seseorang tuh menjadi payah di dalam safarnya. Ya, kita berlindung kepada Allah dari pemandangan-pemandangan yang buruk. Ya, Masya Allah. Makanya kita berlindung kepada Allah. Kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga ya berlindung kepada Allah dari akibat buruk yang bisa muncul terhadap harta maupun keluarga kita. Kita pasrahin deh sama Allah semuanya. Masya Allah. Ini kalau kita resapi, ini akan menjadikan hati kita tenang, Bapak Ibu. Kita nggak selalu diliputi dengan perasaan was-was, fobia yang berlebihan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena semua kita udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, ya, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemberi pertolongan. Jadi doa ini amat sangat menenangkan hati orang-orang yang sedang bersafar. Allahu Akbar. Karena dia sangat sadar ya bahwasanya nggak ada pelindung sejati, pelindung terbaik, penjaga terbaik selain Allah. Tidak ada. Ya, kecuali Allah. Dialah sebaik-baik pelindung, penjaga, pemberi pertolongan dan segalanya. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal berikutnya yang perlu Ana sampaikan di kesempatan malam hari ini yaitu kita perlu juga mengetahui tentang fikih safar ya. Kapan sih seseorang tuh dikatakan sebagai seorang musafir gitu ya? Eh, ada dua pendapat besar di kalangan para ulama. Secara umum ada dua pendapat ya di kalangan para ulama mengenai batasan safar. Pendapat pertama, sebuah perjalanan dikatakan itu safar ya, itu dikaitkan dengan al-masafah, dikaitkan dengan jarak. Dan ini adalah qaulul jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Safar itu ditentukan berdasarkan jarak perjalanan. Ya artinya jarak tertentu yang membuat seseorang itu disebut musafir. Ada batasannya. Ya. Nah pendapat kedua itu kaitannya bukan dengan masafah. Bukan dengan jarak. Tapi acuannya adalah uruf. Kebiasaan masyarakat secara umum. Ya. Dan ini disampaikan di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau ulama-ulama sekarang seperti Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Ya, berpendapat bahwasanya yang menjadi patokan itu kebiasaan masyarakat. Artinya jika secara umum masyarakat itu menganggap ini perjalanan jauh, itu sudah dianggap sebagai sebuah safar, mesti jaraknya ya tidak ditentukan secara pasti minimal berapa, tapi orang anggapnya ini udah safar, maka itu sudah dianggap sebagai safar. Ya, baik. Adapun menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, safar itu dikaitkan dengan jarak. Ya, dan ini kaitannya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika Nabi mengatakan la yahillu limra'atin
tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir masirah yaumin wa laylah illa ma'adhi mahram. Hai kemakal. Enggak halal ya bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama ya mahramnya. Ya walaupun ini penafsirannya nanti berbeda di kalangan para ulama. Ya, bagaimana dengan kondisi wanita yang memang safar tanpa didampingi mahram. Sebagian ulama membolehkan selama dalam perjalanan safarnya dia didampingi oleh orang-orang yang amanah ya dan safarnya aman. Ya, sebagian lagi mengacu pada hadis ini memang ya harus dengan mahram. Akan tetapi yang perlu kita fahami di sini adalah ya di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sehari semalam. Para ulama menyimpulkan ya jarak sehari semalam itu kira-kira sekitar 80 kilometer. Inilah yang kemudian dijadikan ukuran oleh banyak ulama untuk menetapkan status seseorang dikatakan musafir itu ketika menempuh perjalanan ya kurang lebih 80 kilometer. Ya dan pendapat ini memang yang lebih memudahkan ya untuk diterapkan di kalangan umum. Karena kalau kalangan umum nggak diberikan batasan yang jelas, khawatir nanti menggampangkan situasi kondisi perjalanannya, ya, sehingga segala sesuatunya dikatakan sebagai safar. Padahal itu bukan safar. Nah, ya, dan ini memang lebih memudahkan ya. Jadi memang kita dalam kondisi safar. Nah, untuk perjalanan kita nanti jelas kita dalam kondisi safar. Nah, nah untuk kondisi safar, maka berlaku hukum-hukum khusus. Ya, berlaku hukum-hukum khusus. Di antaranya, ibadahnya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, dia boleh meringkas atau dalam bahasa fikihnya mengqasar dan tidak hanya mengqasar, boleh juga menjamak, menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Nah, itu. Ini kemudahan syariat yang Allah berikan bagi orang-orang yang sedang safar. Ya, jadi nanti ya kita bisa menerapkan dispensasi yang Allah berikan ini kepada kita. Dan ini adalah salah satu bentuk sedekahnya Allah kepada hambanya. Dan Allah suka sekali ketika kita ya mengambil fasilitas sedekah yang ia berikan. Ya, nah, nah ini penting. Kemudian, Ustadz, kapan seorang mulai boleh mengambil keringanan atau rukhsah safar tersebut? Nah, ini penting untuk kita ilmui ya. Ya, seperti menjamak dan mengqasar salat atau saat dia di bulan Ramadan, dia boleh berbuka tuh. Nah, kapan tuh keringanan itu boleh kita ambil, Ustadz? Saat jelas-jelas memang perjalanan kita itu safar. Ya, nah, nah dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, seorang boleh mengambil rukhsah atau dispensasi untuk meringkas salatnya atau menggabung salatnya. Atau kalau di Ramadan dia boleh membatalkan puasanya dan mengganti di hari yang lain. Itu tatkala sejak naik kendaraan ya yang dia tumpangi dalam perjalanan safarnya. Sekalipun belum sampai tempat safarnya. Pendapat kedua mengatakan boleh sejak dia keluar dari rumahnya. Pendapat ketiga dan ini pendapat jumhur mengatakan ya seseorang baru boleh mengambil keringanan-keringanan atau dispensasi atau rukhsah ya di dalam kondisi safar atau bagi orang-orang yang safar setelah orang ini meninggalkan batas kota atau perkampungan tempat dia tinggal. Pendapat ketiga ini adalah pendapat mayoritas atau jumhurul ulama dan pendapat yang paling banyak diamalkan. Artinya ketika seorang sudah meninggalkan batas kota tempat tinggalnya, udah melewati bangunan-bangunan terakhir, ya, apalagi sudah melihat banyak lahan-lahan kosong yang dilewati, kayak kita di tol itu kan banyak lahan kosong tuh. Maka pada akhirnya dia boleh mengambil rukhsah dalam artian mengqasar dan menjamak salatnya. Ya, nah seperti itu. Artinya apa? Bagi kita yang tinggal di Jakarta, nanti kemudian kita berangkat ke Bandara Suta, ya. Nah, pada saat kita tiba di Bandara Suta, kita sudah boleh tuh memanfaatkan fasilitas rukhsah, dispensasi untuk mengqasar dan juga sekaligus menjamak salat.
Jadi nanti kalau kita tiba di bandara, ya yang tibanya di waktu zuhur dan belum melaksanakan sholat zuhur, maka dia boleh melaksanakan sholat zuhur sekaligus asar dengan cara jamak qasar. Ya, anak anjurkan biar lebih memudahkan kita, berarti kita jamak qasar takdim. Kita kerjakan sholat asar di waktu zuhur. Ya, dengan jumlah rakaat dua dua. Nah, karena diringkas di qasar. Nah, seperti itu. Ya, taib. Eh, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kondisi kita-kita yang dari Jakarta, berangkat dari Jakarta, ya kemudian kita ya tiba di Bandara Soekarno-Hatta di waktu zuhur nanti ya di hari Sabtu, maka kita sudah boleh ya untuk menjamak dan mengqasar salat. Nah, rekan-rekan atau ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hal lainnya yang perlu kita perhatikan nanti di dalam perjalanan safar kita dan ini sebagai bentuk bekal dalam perjalanan safar kita, ya, yaitu berkaitan dengan kondisi saat kita nanti ya take off menggunakan pesawat, ya, perjalanan kita menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dan juga sebagian ada yang menggunakan Garuda, ya. Maka dalam hal ini ya untuk yang SV itu kan kita take off-nya di jam setengah enam, ya. Ya, artinya sebelum maghrib. Ya, maka dalam kondisi seperti ini otomatis kita akan melaksanakan sholat maghrib, isya, bahkan subuh, ya, dan seterusnya. Karena kita nanti akan landing di Jeddah itu di jam 11 malam, ya. Nah, maka ya otomatis ya kita nanti akan melaksanakan sholat maghrib dan isya, ya. Maghrib isya itu di dalam pesawat, ya, di dalam pesawat. Nah, sebagaimana Anda sampaikan jangan di atas pesawat ya karena bahaya. Nah, jadi di dalam pesawat silakan laksanakan dengan komposisi 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Jika memungkinkan silakan ambil posisi di musalla yang ada di bagian belakang pesawat. Ya, itu ada musalla. Tapi jika tidak memungkinkan, ya maka otomatis kita melaksanakan sholat ya eh, di tempat duduk kita masing-masing. Ya, di tempat duduk kita masing-masing. Nah, ya dengan posisi duduk. Ya, kalau memungkinkan, ya pada saat takbiratul ihram, Anda lebih condong mengikuti pandangan ulama. Di saat takbiratul ihramnya kita diri dulu. Diri Allahu Akbar. Tapi jika memang terjadi turbulence, ya, dan kemudian pihak kru pesawat mengatakan agar kita semua duduk dan memakai seatbelt, maka cukup dengan duduk saja. Nah, tapi kalau memungkinkan, ya berdiri dulu, ya silakan berdiri. Nah, untuk bersucinya, ya maka Anda menganjurkan untuk kita tetap menggunakan air. Tapi jika memang ada di antara kita yang kesulitan Ustaz menggunakan air, maka bisa dengan cara tayamum. Ya kalau tayamum kan simpel ya. Cukup kita ya nanti ya memang ini khilaf di kalangan para ulama. Cuma anak lebih condong ya mengikuti pandangan ulama yang menjelaskan bolehlah kita nanti di belakang posisi jok atau kursi yang ada kursi penumpang yang ada di hadapan kita kita tempelkan tangan ya ke tempat tersebut dan kemudian kita usap wajah sekali dan juga ya kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan ya atau bahkan dalam satu riwayat cukup di bagian punggung telapak tangan bagian atasnya. Nah, sekali-sekali ya. Taib itu untuk yang mengambil opsi untuk bertayamum walaupun sebenarnya ana ya menganjurkan untuk tetap kita berwudu. Ya, tapi boleh jadi ada di antara Bapak Ibu yang kondisinya tidak memungkinkan untuk berwudu, maka silakan ya untuk bertayamum. Ya, kita saling mengingatkan untuk ya melaksanakan salat ya saat di dalam pesawat. Kita saling mengingatkan. Nah, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal safar berikutnya adalah bagaimana kita harus berusaha, ya, mempersiapkan diri untuk memiliki sifat saling tolong menolong. Ini penting. Ya, konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bagaimana dalam safar ini kita bahu membahu, saling tolong menolong. Ya, karena dengan kondisi yang seperti itu, ya insya Allah safar kita akan terasa lebih ringan. Ya, karena dengan menolong saudara kita, maka insya Allah Allah pun akan tolong kita. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan memberikan pertolongan, ya, kepada seorang hamba selama hambanya tersebut mau, ya, menolong saudaranya. Oh, masya Allah. Ya, jadi kita saling tolong menolong, ya. Nah, saling bisa menunjukkan pengertian dan ini sangat dibutuhkan di dalam, ya, aktivitas safar kita, jemaah. Ya, perbanyak doa karena yang kita akan jalani ini adalah bukan safar biasa, jemaah. Ini safar dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, safar ibadah. Ya maka perbanyaklah doa. Ketika safar itu hanya sebatas safar yang mubah, misalnya mau jalan-jalan, mau healing-healing, mau liburan gitu ya sama keluarga. Itu saja kondisi kita tuh, ya, menjadikan amat sangat spesial di mana doa kita tuh la turat, nggak akan ditolak. Apalagi nih safar ibadah, ya. Nah, ini kan sangat luar biasa. Ya makanya manfaatkan untuk memohon, ya, di dalam safar itu kebaikan di dalam perjalanan safar kita. Ya, Allah berikan kebaikan juga untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, kemudian Allah mudahkan dalam proses perjalanan safar kita, dalam perjalanan melaksanakan ibadah ini, semua rangkaian ibadahnya kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta kepada Allah, karena kita nggak bisa maksimal beribadah kepada Allah, apalagi ini ibadah yang memang membutuhkan banyak pengorbanan, kecuali kita akan maksimal di saat Allah memberikan pertolongan. Ya makanya di ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, dari sini para ulama menjelaskan pasangan dari ibadah agar bisa maksimal, ya, di saat kita melaksanakan ibadah tersebut adalah jangan pernah putus, ya, untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami senantiasa minta pertolongan, ya Allah. Nah, jadi minta tolong sama Allah, ya, biar kita bisa menampilkan performa terbaik saat nanti, ya, berada di dua kota suci. Nah, ya. Kemudian kalau kita, ya, singgah di satu tempat yang kita baru datangi, maka dianjurkan juga kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya, secara umum, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti saat insyaallah Anda akan selalu ingatkan lewat eh, chat-chat di grup WhatsApp, ya, insyaallah Anda akan ingatkan. Ya. Taib apabila ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, ya, boleh jadi kendaraan mogok, ya. Nauzubillah, kita berlindung pada Allah. Tapi jika hal itu terjadi, karena kita nggak tahu apa yang terjadi, ya, saat perjalanan safar kita, maka isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib kita mengucapkan bismillah. Nah, ini dia. Nah, ketika di momen-momen waktu mustajab, ya, di saat kita bangun malam, ya Allah, ya, maka ini adalah momen terbaik untuk kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ini luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi safar yang akan kita jalani ini, ya, penuh dengan nilai-nilai ibadah. Ya, perbanyak zikir karena banyak keluangan waktu yang nanti kita akan temui. Ya, menunggu rekan-rekan seperjalanan, ya, saat di bandara. Nah, ini dia. Kalau kita nggak isi dengan zikir nih, khawatir nih. Ya, nanti justru setan yang mengendalikan kita. Ya, mulai muncul emosi yang sulit dikendalikan. Tapi berbeda kalau kita tuh isi dengan zikir.
Ya karena dengan zikir ini yang membuat ya hati kita terkondisikan bisa tenang. Karena Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, maka itu yang akan bisa membuat hati kita tenang. Jadi Bapak Ibu ya perbanyak zikir, variasi zikir sangat banyak ya. Variasi zikir sangat banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi. Ya subhanallahil azim dan seterusnya. Atau kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kemudian mencari teman yang baik di dalam perjalanan safar. Ya, nah, kemudian nanti berpamitan dan menyampaikan doa ya saat kita akan meninggalkan keluarga kita. Masya Allah. Ya. Ini semua isinya adalah kebaikan demi kebaikan. Ya Allah. Ya. Makanya kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ya pertolongan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan ya momen safar kita dengan kita isi lewat beragam macam ibadah coba ya. Taib, jaga lisan ini penting. Menjaga lisan ya karena lisan ini di antara organ tubuh selain hati ya yang menentukan baik tidaknya seseorang. Nah, dan kita juga kan ingin istiqamah ya Bapak Ibu ya. Kita ingin istiqamah di dalam perjalanan safar kita nanti. Ya kita pengen ibadah kita tuh selalu semangat. Walaupun nanti menyesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi ya ketika memang ya kita lagi kurang fit. Kita bisa memanfaatkan fasilitas rukhsah ya untuk menjamak salat. Ini anak sangat anjurkan. Kita capek banget nih. Ya misalnya tiba di Masjidil Haram, kita bisa melaksanakan sholat maghrib. Tapi perasaan ya kondisi fisik kita nih lagi ngedrop nih. Maka sebenarnya kita bisa manfaatkan tuh. Ya setelah maghrib selesai bersama imam Masjidil Haram, maka kita bisa langsung tuh gabung ya dengan menjamak dengan sholat isyaknya. Kita gabung dengan sholat isya. Sholat isyaknya sendiri. Kemudian kita pulang terlebih dahulu untuk beristirahat. Itu juga boleh. Anda anjurkan juga tuh. Karena ini memang fasilitas yang Allah berikan. Ya, apalagi kita di tanah suci, ya di tanah haram, kota suci Mekah, kita tetap dapat ya, berlipat gandaan 100.000 kali lipat. Tuh. Ini untuk kondisi yang kalau kita menemui ya saat-saat di mana kita tuh capek banget, kurang fit, lagi ngedrop, nah seperti itu. Jadi tidak memaksakan diri juga. Karena khawatir kalau udah memaksakan diri, fisik ngedrop, kita mulai deh nggak bisa mengontrol emosi, menjaga lisan. Padahal tadi kami katakan, di antara penentu kita bisa istiqamah di dalam beribadah itu adalah ya tatkala kita bisa mengontrol, ya menjaga lisan kita. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Nggak akan bisa seseorang mengistiqamahkan keimanannya sampai dia meluruskan hatinya. Wala yastaqimu wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan seorang nggak akan bisa tuh meluruskan hatinya sampai dia juga bisa meluruskan atau menjaga lisannya. Nah, ya jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira memancing emosi kita, ya alihkan saja dengan berzikir kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu ya. Ya karena kan kita akan ketemu dengan beragam macam hal-hal yang tidak sesuai harapan boleh jadi. Atau hal-hal yang menjengkelkan. Ya orang-orang yang kita temui juga bukan hanya orang-orang yang satu negara dengan kita. Ya justru banyak dari ya luar Indonesia di sana. Kita akan ketemu saudara-saudara kita. Masya Allah. Yang dari Afrika, yang dari Eropa, ya, yang dari sesama Asia. Allahu Akbar. Ya dan seterusnya. Masya Allah. Dan mereka punya kultur, punya kebiasaan yang berbeda. Ya, makanya kalau kita memahami sejak awal ya hal-hal yang seperti ini insya Allah ya kita bisa lebih memahami kondisi yang ada dan bisa menjaga lisan kita. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hal berikutnya yang perlu juga Ana sampaikan ya
eh, bahwasanya kemarin ada poin yang belum kami sampaikan terkait dengan masalah tawaf. Tawaf di akhir perjalanan kita, ya, ketika kita akan meninggalkan kota suci Mekah. Ya, kita memahami bahwasanya selama ini boleh jadi pernah ikut di umrah di travel lain, ya, itu ada tawaf wada, Ustadz. Nah, Anda perlu sampaikan dari sekarang, ya. Nah, taib. Sebenarnya tawaf wada itu yang artinya tawaf perpisahan. Itu tawaf wada hanya ada dalam rangkaian ibadah haji. Yang dimana tawaf wada ini merupakan bagian dari wajib haji. Kita kalau udah mendengar istilah wajib berarti kan langsung paham, ya. Itu yang harus dikerjakan nih. Kalau nggak dikerjakan punya konsekuensi dosa. Tapi itu hanya ada pada rangkaian ibadah haji. Di umrah tidak ada tawaf wada gitu. Mungkin yang dimaksud adalah tawaf untuk kesempatan terakhir sebelum kita meninggalkan kota suci Mekah untuk menuju Madinah nanti. Namun statusnya bukan tawaf wada sebagaimana yang itu ada di dalam ibadah haji. Ini statusnya sama, yaitu tawaf sunnah. Perlu Anda fahamkan dari sejak sekarang. Biar nanti tidak jadi bahan, gerutuan gitu. Ih, kok nggak ada tawaf wada sih? Gitu. Ya, kita menghargai pandangan fikih yang lain, tapi kalau kita mengacu kepada manasik haji ataupun umrah yang sesuai sunnah, ya ternyata memang berkaitan dengan masalah tawaf wada itu hanya ada di dalam ibadah haji dan dia merupakan bagian dari wajib haji, ya, yang kalau seorang jemaah haji nggak melaksanakannya tanpa adanya uzur maka berkonsekuensi kena sanksi itu, bayar dam. Nah, kalau kita memang memahaminya itu seperti sebagaimana di haji, padahal dia tidak ada, itu sudah satu hal yang perlu diluruskan. Yang kedua, itu nanti akan ada konsekuensinya kalau nggak dilaksanakan. Nah, jadi sebenarnya nanti berkaitan dengan tawaf di kesempatan terakhir, itu perlu kita fahami, ya, istilahnya adalah tawaf sunnah di kesempatan terakhir. Ya, sehingga mindsetnya kita nggak memahami ini sebagai tawaf wada seperti di haji yang memang ini merupakan kewajiban. Tidak. Tapi ini sebenarnya adalah statusnya tawaf sunnah. Cuma di kesempatan terakhir. Karena setelah ini kan kita akan berpindah ke kota yang lain, itu ke kota suci Madinah. Sehingga nggak ada kesempatan lagi untuk tawaf. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari awal Anda perlu sampaikan, ya, agar bisa clear dari sejak awal. Walaupun nanti juga Anda akan sampaikan lagi ketika di bis, dalam city tour, dan pertemuan-pertemuan nanti kajian, Anda akan ingatkan lagi hal-hal seperti ini. Nah, kemudian maksimalkan ya 5 menit lagi ya sebelum kita tutup, dan nanti jika ada sesi tanya jawab atau yang perlu dipertanyakan kami persilahkan. Manfaatkan kesempatan kita berada di dua kota suci tidak hanya sebatas untuk, ya, mendapatkan pahala umrah. Enggak, ya. Karena ini materi yang sebenarnya tambahan, ya. Kalau manasik umrah kita sudah laksanakan sebelumnya kemarin di Hotel Aston. Dan insya Allah nanti kita mantapkan lagi. Maaf, tidak ada pemantapan, ya, karena memang kita jalurnya Jeddah, ya. Nah, eh, namun demikian, yang perlu kami sampaikan, tujuan kita itu bukan hanya ingin mendapatkan pahala umrah, tapi kita juga ingin mendapatkan pahala-pahala lainnya. Di antaranya sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Kemudian apalagi sholat jenazah nih Bapak Ibu. Hampir setiap selesai sholat fardu, itu akan ada seruan. As-salatu alal amwat yarhamukumullah. Ya, itu seruan tuh, informasi mengajak kaum muslimin untuk menyolatkan jenazah. Ya, maka kita, ya, melaksanakan sholat jenazah karena pahalanya sangat besar. Itu besaran pahalanya satu kirat. Satu kirat itu, ya, para sahabat bertanya, seperti apa tuh gambaran satu kirat? Nabi katakan, kal jabalil Uhud ay kamakal. Itu seperti besarnya gunung Uhud. Wih, luar biasa. Makanya jangan buru-buru, ya, setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berzikir, nunggu deh. Ada pengumuman salat jenazah gak? Kalau ada, bangkit. Ya, kenapa ini perlu kami sampaikan? Ya, karena salat jenazah ini di Indonesia itu jarang kita kerjakan. Ya karena jarang, ya, terlebih yang menyampaikan tentang keutamaan dari ibadah yang satu ini juga jarang. Ya karena mengerjakannya aja jarang,
Orang yang ngebahas tentang keutamaan juga jarang. Nah, makanya di kesempatan kali ini jangan disia-siakan. Ya, tunggu dulu kita ikut sholat jenazah. Ya, ba'diyahnya itu afdolnya nanti aja setelah sholat jenazah selesai. Jadi pada saat kita sholat ba'diyah tuh, kita nggak terburu-buru gitu. Ketika imam ternyata berdiri untuk memimpin sholat jenazah, akhirnya kita buru-buru sholat ba'diyahnya. Lebih baik ditunda dulu deh. Ya, kecuali ketika agak lama kok nggak ada pengumuman, oh berarti itu nggak ada sholat jenazah. Ya karena pahalanya sangat besar. Sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Ya, ini. Dan kemudian manfaatkan, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, Taib. Karena Al-Quran diturunkan, terlebih Al-Quran itu diturunkan di Mekah, di Madinah, fase Mekah, Makkiyah, Madaniyah. Ini kaitannya dengan dua tempat ini. Kemudian kita ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di dua tempat yang mulia ini dan kemudian kita juga punya kesempatan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Ini kan semakin menambah keutamaan yang akan kita dapatkan. Terlebih setiap huruf bacaan Al-Quran yang kita ya baca itu bernilai 10 pelipat gandaan pahala. Allahu Akbar. Ya, itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti satu huruf 10 kali lipat. Alif lam mim 3 huruf itu udah 30. Cuma jangan baca alif lam mim doang gitu ya. Baca juga ayat-ayat lainnya gitu ya. Wah, Anda udah punya 30 pahala Anda. Ya tambahkan yang lainnya. Apalagi kita baca di dua kota suci. Masya Allah. Bahkan kalau bisa kita punya target. Ya kalau nggak bisa khatam ya selama perjalanan umrah. Paling tidak berapa juz. Oh, Anda target 10 juz Ustaz. Oh, anak target 9 juz deh Ustaz. Jadi per hari anak punya target 1 juz. Oh, Masya Allah. Silakan. Ya. Karena memang perjalanan ini adalah perjalanan ibadah, maka kita isi pula kesempatan-kesempatan yang ada dengan beragam macam variasi ibadah. Perbanyak zikir, ya, di kelengkapan yang diberikan oleh Munatur kan juga ada tuh. Ya kalau nggak salah buku zikir pagi petang yang simple kita bisa kantongin. Oh Masya Allah. Ya kita zikir pagi dan petang kecuali pada saat nanti ada city tour ya. Kita tentu harus memperhatikan hal itu. Ya bagaimana nanti memungkinkan nggak waktunya. Tapi kalau tidak ada program city tour. Ya program kita hanya program pribadi ibadah masing-masing. Maka maksimalkan tuh zikir pagi dan petang. Masya Allah. Luar biasa. Ya silakan yang mau bersodakah, yang mau berbagi di sana silakan. Ya, Masya Allah. Karena ini tempat yang mulia, yang setiap amal kebaikan secara umum, Allah juga akan lipat gandakan. Adapun secara khusus, sekali salat di Masjidil Haram, itu pelipat gandaan yang sampai 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi, 1.000 kali lipat. Ya, maka kita maksimalkan, ya, ya peluang ya yang Allah akan berikan kepada kita semua selama keberadaan kita di dua kota suci tersebut. Ya, kemudian jaga kesehatan ya Bapak Ibu, yang perbanyak minum air khususnya air zam-zam. Nah, ini juga ya ini perlu disampaikan juga bekal ilmunya terkait air zam-zam ini air yang berkah ya yang dimana ma'u zam-zam lima syuribalah air zam-zam itu bergantung niat peminumnya. Jadi maksimalkan tuh ya kenyangkan tubuh kita dengan zam-zam. Masya Allah ya. Dan saat minum zam-zam, ya sambil kita berdoa, memohon kepada Allah. Ya, minta urusan apa saja selama itu kebaikan. Sebagaimana Imam Syafi'i itu kalau mau minum air zam-zam, beliau minta dengan 3 permohonan. Yang pertama, beliau memohon kepada Allah agar diberikan dengan keberkahan zam-zam yang akan beliau minum, menjadi sebab Allah berikan ya beliau ilmu. Ya, dan Allah kabulkan. Kita tahu bagaimana kualitas ilmunya Imam Syafi'i, rujukan umat. Yang kedua, beliau berharap dengan keberkahan air Zam-Zam, ya, maka ya semoga beliau dijadikan menjadi orang yang pandai memanah. Dan ternyata dalam sejarah beliau, beliau termasuk seorang ulama yang ahli dalam memanah. Dan yang ketiga, saat minum air Zam-Zam, ya, beliau berdoa semoga Allah masukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Semoga itu pun terkabul. Ya, jadi manfaatkan. Ya, dalam kondisi kita berada di dua kota suci, perbanyak minum air Zam-Zam. Ini bisa Anda sampaikan ya sebagai bekal perjalanan safar kita. Mudah-mudahan manfaat untuk lebih interaktif. Jika ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Kami kembalikan kepada Ustaz Taufik. Nah,
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas tausiahnya pada malam hari ini. Izin saya untuk menyimpulkan Nah, tausiah yang Ustaz sampaikan tadi. Pertama adalah safar itu adalah potongan dari azab, safar nah, atau minal azab. nah, Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti juga dalam perjalanan tentu di samping fasilitas yang tentu kita sediakan, ada beberapa hal yang mungkin kurang cocok di makanan atau mungkin juga adaptasi waktu dan itu merupakan bagian dari yang disampaikan Ustaz tadi bahwa safar adalah bagian dari potongan atau potongan dari azab. nah. Dan yang kedua, di antara sunnah Nabi yaitu untuk membawa oleh-oleh Bapak Ibu ya. Masya Di, Allah. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kuota 2 koper dan 1 koper untuk yang kuota yang ekonomi itu akan dikasih berat sekitar maksimal adalah eh, 20 21 23 Ustaz ya kalau nggak salah. Iya, 23. 23 kilo. Nah, Sementara kalau yang untuk yang bisnis itu adalah 32 kilo. Lalu yang berikutnya adalah bekal adalah bagian penting dan bekal terbaik adalah takwa dan sabar. Masya Sabar Allah. dalam ketaatan itu juga Nah, menjadi konsen Bapak Ibu sekalian, konsen kita, konsen dari para jamaah. Dan kemudian juga belajar tentang adab-adab safar. Pertama adalah memilih amir safar dan insya Allah pada keberangkatan kali ini insya Allah akan didampingi dan dipimpin oleh amir safar yaitu Ustadz Fahru Razi Ibnu Mu'alim. Lalu yang kedua adalah menuliskan wasiat. Ketiga adalah berdoa safar dan keempat adalah kita harus belajar tentang fikih-fikih safar. Dan di antara fikih safar adalah tentu Bapak Ibu sekalian sudah bisa untuk untuk bisa mengambil rukhsah dari safar itu karena yang disampaikan Ustaz tadi bahwa safar itu berdasarkan jarak atau mungkin dan juga yang kedua adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat atau uruf. nah, Dan kemudian selanjutnya yang kelima adalah hendaknya kita bisa saling tolong menolong khususnya ketika berada di tanah suci dan keenam adalah memperbanyak doa dan istighfar dan ketujuh yang paling penting adalah juga menjaga lisan dan yang kedelapan yang mungkin yang terakhir adalah hendaknya Bapak Ibu sekalian bisa memperbanyak ibadah selama di tanah suci seperti membaca Al-Quran maupun sholat jenazah seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat dan insya Allah kajian ini juga akan kita upload di YouTube channel Munatur dan mudah-mudahan akan menjadi ilmu jariah untuk Ustadzuna yaitu Fahru Razi Ibnu Mu'alim dan kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian dan tentunya para Ustadz Fahru Razi dalam keadaan sehat walafiat dan amin kemudian ya Allah. juga bisa meraih umroh yang mabrur, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat waktu kita sudah cukup larut malam untuk pukul 9 lebih 7 7 menit menit. Nah, waktu laptop saya Ustaz. Jadi marilah kita sama-sama tutup kajian ilmu pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. subhanakallah wa Subhanakallahumma wa bihamdik. bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta. astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Saya Assalamualaikum. ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas Wa ilmu. iyyakum Insya jami'an. Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan bermanfaat untuk kita dan umat Islam pada umumnya. Amin Dan ya kami Allah. ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Asoka, kemudian Mas Farhan, Mas Fuad, dan Ibu Atma Budi. Masya Allah khairan Allah. kasiran atas Nah, waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin kami akhiri Zoom meeting kali ini. Ya, nah, barakallah. Barakallahu fiik.